pagi. Kita berjumpa lagi dan saya ingin mengawali dengan berbagi informasi yang saya dapatkan mengenai pengaruh musik terhadap kesehatan tubuh kita. Terutama hari ini dibahas mengenai para penderita jantung koroner. Jadi musik ini banyak juga yang didengarkan oleh orang-orang secara normal, tapi ternyata ini digunakan juga dalam hal medis untuk membantu kesehatan para pasien. Lalu salah satu universitas di Siberia, dikepalai oleh Profesor Eilich, membuat satu penelitian terhadap 74 orang pasien penderita jantung koroner. Mereka dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama diberi petunjuk untuk berolahraga secara rutin. Itu saja. Lalu kelompok yang kedua ditambah, selain berolahraga, juga mendengarkan musik favorit mereka masing-masing. Kelompok yang terakhir hanya diizinkan untuk mendengarkan musik saja tanpa berolahraga. Lalu setelah 3 minggu berlalu, apa yang terjadi? Didapati terjadi peningkatan fungsi dan juga kapasitas jantung mereka. Yang di kelompok 1 terjadi peningkatan sejumlah 29%. Dan di kelompok yang kedua, peningkatannya paling tinggi, yaitu 39%. Sedangkan di kelompok yang terakhir yang hanya mendengarkan musik favorit saja, ada juga peningkatannya sejumlah 19%. Dari hasil penelitian ini, Profesor Eilich menemukan, ketika olahraga rutin ditambah dengan mendengarkan musik kesenangan mereka, maka otak akan memproduksi hormon endorfin yang membantu kinerja dari pembuluh darah menjadi lebih baik, sehingga menambah kesehatan, mengurangi penyakit jantung koroner mereka. Luar biasa bagaimana alunan irama, lirik, dan juga musik ini digabungkan ternyata berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita. Apa musik favorit Anda? Bukan hanya untuk orang yang sementara sakit, tapi orang yang sehat juga akan mendapatkan manfaat dari mendengarkan musik. Tentunya bukanlah musik yang beatnya terlalu cepat ataupun musiknya yang keras seperti musik metal atau rock, tapi biarlah kita memilih musik-musik yang menenangkan, yaitu yang dapat membantu kita menjadi lebih rileks dan juga lebih tenang, sehingga stres pun menurun dan kita dapat lebih berkonsentrasi melakukan berbagai hal. Inilah informasi yang saya syukuri. Mari kita terus memiliki hal yang dapat kita syukuri, mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 27 Agustus ialah kita memikul salib dan menyangkal diri. Ayat intinya terdapat dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Penjelasannya, Kristus disalibkan untuk manusia yang telah jatuh, tetapi bagi banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen, peristiwa ini tidak ada. Dalam praktiknya, mereka menyangkal salib Kristus. Mereka mengakui bahwa Kristus mati di kayu salib, tetapi karena ada penyaliban yang harus mereka alami, mereka tidak akan menerima pelajaran yang mengarah pada penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Mereka adalah orang Kristen dalam nama saja. Poin utama dari iman mereka bukanlah juru selamat yang disalibkan dan bangkit, yang membawa kepada semua orang yang menerima Dia hak istimewa untuk menjadi putra dan putri Allah. Tinggalkan kesenangan dosa, gantikan dengan surga dan kehidupan kekal. Apakah artinya beberapa hari memuaskan egois yang tidak mengandung setetes pun kebahagiaan sejati, sampai kepada kebahagiaan kekal yang menanti jiwa yang setia? Janganlah menjauhkan kasih Kristus dari jiwamu. Pandanglah salib Golgota jika engkau menginginkan bukti nyata dari kasih-Nya.
Surga memperhatikan engkau dengan minat yang kuat untuk melihat apa yang akan engkau lakukan. Para malaikat tercengang ketika engkau berbalik dengan acuh tak acuh dari berkat yang diberikan kepadamu. Jika engkau menolak untuk menyambut kasih Kristus, engkau akhirnya akan menjadi pemberontak dan menantang. Paulus menyadari bahwa kecukupannya bukan pada dirinya sendiri, tetapi dalam kehadiran Roh Kudus, yang pengaruhnya yang penuh kasih memenuhi hatinya, membawa setiap pemikiran untuk tunduk kepada Kristus. Dalam pengajaran Rasul itu, Kristus adalah tokoh utama. Aku hidup, katanya. Tetapi bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Diri tersembunyi, Kristus dinyatakan dan ditinggikan. Orang-orang yang menyangkal diri untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, dan yang mengabdikan diri serta semua yang mereka miliki untuk pelayanan Kristus, akan menyadari kebahagiaan yang dicari oleh orang yang egois dengan sia-sia. Aplikasinya bagi kita hari ini adalah mari kita untuk memikul beban yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kuk setiap hari. Ini adalah kuk yang dibebankan untuk membantu kita mengerti bahwa semua hal yang kita lakukan itu tidak dapat hanya untuk keuntungan diri kita sendiri. Tetapi kita juga harus memandang kepada Yesus bahwa Ia mau agar kita tidak hidup secara daging saja, tetapi menghidupkan apa yang Yesus telah teladankan bagi kita, yaitu mengasihi sesama kita manusia. Mulai dari menyangkal diri mungkin yang tadinya mudah sekali marah, kita kurangi, kita kikis sampai kita bisa tidak marah lagi. Lalu mungkin yang tadinya seringkali mengeluh untuk hal yang kecil, mulai pelan-pelan mengikis hal-hal tersebut. Juga hal-hal yang lain, sampai kita dapat sempurna seperti Kristus inginkan. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak kami mengetahui bahwa kami ini adalah manusia lemah yang masih seringkali mengutamakan keuntungan diri kami sendiri saja. Tapi sebagaimana firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan, kami harus menyangkal diri kami. Kami harus menjadikan Kristus yang terutama dari segala sesuatunya. Jika kami masih lebih banyak menggunakan waktu untuk kesenangan diri, mungkin dengan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan handphone, gadget, ataupun mungkin dengan hobi kami masing-masing. Bantulah kami Bapa untuk lebih mengutamakan Tuhan, mendirikan mezbah pagi dan petang, khususnya di dalam rumah tangga kami masing-masing. Sehingga dengan kehadiran Tuhan, kami pun boleh semakin dikuatkan. Kami juga tidak bosan-bosan Tuhan untuk terus memohon kehadirat-Mu, agar Tuhan kiranya boleh memberikan kepada kami sukacita dan berkat, baik itu dalam keuangan, baik dalam kesehatan, dalam hubungan sosial dengan sesama, dan juga kiranya Tuhan akan menjadikan berhasil setiap pekerjaan yang kami lakukan, dan semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau bersedia terus bergumul bersama dengan kami. Inilah doa permohonan kami, kiranya Tuhan akan menjawabnya yang terbaik di pemandangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Kembali saya mengajak, jika Anda ingin didoakan, Anda dapat menuliskan usulan doa tersebut di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu lagi esok hari, tetaplah bersukacita, dan mari kita terus menyangkal diri kita hari demi hari. Tuhan memberkati. Amin.